Oke, bisa saya mulai nggih, teman-teman? Halo. Terdengarkah suaranya? Terdengar, Pak. Ya, Pak, terdengar. Oke, saya mulai nggih. Nun sewu, saya manggil buatan Bapak Ibu nggih, Ananda nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian semua sehat. Hari ini berjumpa lagi dengan saya di pelajaran sejarah Indonesia masih sama. Kemarin kita sudah belajar mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Hari ini adalah lanjutan materi dari KD sebelumnya, yaitu mengenai Sumpah Pemuda. Ada yang sudah paham atau sudah sedikit tahu apa itu Sumpah Pemuda? Saya, Pak. Ya, silakan Pak Faza. Silakan Mas Faza. Ya, Sumpah Pemuda itu ikrar, Pak. Ikrar pemuda-pemuda dalam konteks persatuan. Jadi intinya adalah yang tadi disebutkan oleh Nak Faza ya, di bagian belakang tadi ada kata-kata persatuan. Oke, itu clue-nya hari ini. Sebelum kita lanjut untuk memulai kegiatan hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Monggo Ketua Kelas Pak Mas Redi untuk memulai doa. Terima kasih, Pak. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Doa mulai. Selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ragil, Pak. Oh. Sama Nana. Ya, ada 2 orang ya. Ini dua-duanya ada keterangannya yang lebih rinci apa? Barangkali. Nggak ada keterangan, Pak. Sakit perut katanya, Red. Oh iya. Nggak main kok main. Melanjutkan tadi yang sekilas saya bahas, perkenankan untuk saya menampilkan PowerPoint-nya. Ditunggu dulu ya. Iya, Pak. Sudah nampak? Ini Pak, sudah. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai Sumpah Pemuda. Target dari pembelajaran kita apa? Hari ini kita menargetkan kompetisi dasarnya adalah menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Jadi kita hari ini belajar mengenai nilai Sumpah Pemuda terhadap pembelajaran pada masa kini. Oke. Ini targetannya setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian saya harap bisa menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dengan benar. Ada yang tahu ini gambar apa? Sapu lidi, Pak. Sapu lidi, oke. Kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini,
Jadi saya analogikan adalah sapu lidi. Apa ada yang tahu filosofi dari sapu lidi itu? Ya Pak, satuan. Oh ya, Serbaguna, Pak. kesatuan. Artinya Kesatuan. apa? Artinya ketika kita melihat sesuatu itu ketika bersatu, maka akan bisa katakanlah menyapu atau bisa menyelesaikan segala hal. Kalau dianalogikan sapu ini menjadi satu kesatuan, kalau satu lidi gitu bisa nggak untuk menyelesaikan beberapa tugas itu? Atau Tidak bisa Pak. Bisa Pak, problem. tusuk gigi. Oh, untuk tusuk gigi. Tapi secara kekuatan, secara efektivitas adalah sapu lidi yang paling bermanfaat ketika ngomong power kekuatannya ya. Kalau tusuk gigi satu mudah dipatahkan ya? Mudah, Pak. Mudah sekali. Ya, kalau sapu lidi ini kan susah. Oke. Perhatikan ini gambar apa yang kalian lihat? Wah, ini fase ini, Pak. Tawuran. Ya. Ini adalah gambar tawuran. Artinya di sini fenomena yang tercermin adalah ada sebuah kasuistik hari ini yang bisa dicerminkan bahwa ini tidak menjadi contoh yang baik ketika ngomong menghargai Sumpah Pemuda. Lah, kok bisa seperti itu? Apa hubungannya? Perhatikan film ini. Suaranya enggak ada. Nggak terdengar. Suaranya nggak muncul. Suaranya belum terdengar? Nggih. Oke, saya setting ulang. Sumpah Pemuda lahir pada 28 Oktober 1928 dan tercetus pada Kongres Pemuda II. Apakah kamu tahu isi dan makna dari Sumpah Pemuda yang menjadi sejarah dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia? Sumpah Pemuda mempunyai peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Organisasi Pemuda. Sebelum lahirnya Sumpah Pemuda, sudah mulai bermunculan organisasi pemuda seperti Perhimpunan Indonesia pada 1908, lalu Trikoro Darmo pada 1915. Dikutip dari harian Kompas, pada 22 November 1977, sebelum 28 Oktober 1928, para pemuda masih terpecah dalam beberapa organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan lain-lainnya. Pada saat memperingati 5 tahun Jong Sumatera Nenbon pada 1921, Muhammad Yamin menerbitkan sebuah buku kumpulan sajak yang berjudul Tanah Air. Namun saat itu yang dimaksud tanah air oleh Yamin adalah Andalas Sumatera, belum termasuk Indonesia. Dalam masa 6 tahun, tumbuh berbagai kesadaran baru di kalangan pemuda karena musuh yang dihadapi mereka sama, yaitu Belanda. Kesadaran itulah yang menyebabkan mereka berusaha untuk menggalang persatuan dalam sebuah kesadaran baru. Pada 1926 diselenggarakan Kongres Indonesia Muda yang pertama atau Kongres Pemuda pertama. Bahkan pada tahun itu pun kesadaran itu belum cukup untuk melahirkan sebuah Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda. Pada 1928, Muhammad Yamin menerbitkan sebuah kumpulan sajak yang baru berjudul Indonesia Tumpah Darahku. Itu menunjukkan perubahan kesadaran para pemuda. Ketika Kongres Indonesia Muda Kedua atau Kongres Pemuda II diselenggarakan pada 1928,
bahasa Melayu sudah lama menjadi bahasa pergaulan yang dipakai secara luas di seluruh kepulauan Nusantara. Namun, saat itu kedudukan bahasa Melayu belum kuat. Sebagian ahli Belanda menganjurkan agar bahasa Belanda menjadi bahasa resmi di seluruh Indonesia atau dipakai seluruh penduduk Bumi Putra. Namun, ada juga ahli Belanda yang menganggap bahasa Belanda itu begitu tinggi sehingga tidak pantas dipakai oleh kaum inlander atau Indonesia. Karena ada perbedaan paham ini, maka pemerintah kolonial Belanda tidak segera sampai pada kebijakan untuk menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi satu-satunya. Padahal, sebelumnya Perancis dan Inggris mewajibkan bahasanya diterapkan di daerah jajahannya. Namun, kebijakan Belanda itu justru membuat bahasa Melayu memiliki kesempatan menjadi bahasa Indonesia. Detik-detik Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres itu melahirkan sebuah deklarasi yang dikenang hingga saat ini. Tokoh yang berjasa dalam merumuskan deklarasi itu adalah Muhammad Yamin. Saat kongres berlangsung, dia menuliskan gagasan Sumpah Pemuda dalam sebuah kertas. Kertas itu kemudian dia sodorkan kepada Sugondo Jojo Puspito yang saat itu menjabat ketua kongres. Teks Sumpah Pemuda. Deklarasi bernama Sumpah Pemuda itu lahir setelah para peserta menyatakan sebuah kesepakatan bersama akan pentingnya persatuan pemuda. Adapun istilah Sumpah Pemuda tidak muncul dalam putusan kongres tersebut, tetapi diberikan setelahnya. Berikut ini isi teks keputusan Kongres Pemuda II. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah kids, sekarang sudah tahu kan bagaimana sejarah singkat teks Sumpah Pemuda dan maknanya? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Kita perhatikan ini. Jadi Budi Utomo adalah menjadi awal perjuangan para pemuda Indonesia memprakarsai Sumpah Pemuda 1928. Berdirinya Budi Utomo ini menjadi penyebab munculnya organisasi baru seperti Trikoro Darmo, Yong Sumateren Pon, Yong Ambon, Yong Betawi, dan Yong Minahasa, Sekar Rukun, dan Pemuda Timur. Jadi awalnya di Indonesia itu yang menjadi pemercik pertama mengenai organisasi pemuda itu adalah Budi Utomo. Yang mana kira-kira Budi Utomo itu kalau dilihat dari gambar ini? Yang ada tulisannya Dokter Sutomo itu Pak. Oke, jelas ya, berarti kalian memperhatikan. Jadi jangan sampai tidak memperhatikan. Perhatikan lagi. Kemudian tanggal 30 April 1926 yang seperti saya tayangkan di video tadi, terjadi rapat besar yang dikenal dengan Kongres Pemuda I. Di Kongres Pemuda I ini belum menghasilkan kesepakatan bersama karena masih bingung yang menjadi pengikat persatuan itu apa. Kemudian pada 26 sampai 28 Oktober 1928, organisasi pemuda, mahasiswa, dan partai politik berkumpul kembali dalam Kongres Pemuda kedua dengan agenda utama mempersatukan dan mengobarkan semangat perjuangan dalam diri masing-masing peserta. Pada hari ketiga, tepatnya 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda dideklarasikan. Nah, Ragil tadi menyimak videonya sedikit. Teks Sumpah Pemuda yang pertama apa ya tadi?
bisa disebutkan tadi? Nak Ragil? Kami putra-putri bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Oke. Kemudian nak ready bisa menambahi untuk yang kedua apa? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, Pak. Oh, ada yang bisa Salah membenarkan? ya, Pak? Nak Faza mungkin? Atau yang lain? Bahasa satu, Pak. Berbahasa lain? satu, bahasa Berbahasa Indonesia. satu. Masih kurang tepat? satu, Pak. Berbangsa Oke, berbangsa satu. Oh, Pintar berbangsa. sekali. Iya, Nah, tipe, Pak. Sukaina. Mohon maaf. Oke, jadi intinya yang pertama itu bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Oke. Kemudian Sumpah Pemuda dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya sebuah negara Indonesia. Ini adalah bentuk konkret mengenai luapan semangat yang menegaskan bahwa pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan. Ini jadi kristalisasinya. Kemudian selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda lah. Ini adalah hal yang paling penting dari pembelajaran hari ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah nilai cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua nilai akan sikap rela berkorban. Yang ketiga nilai persatuan. Yang keempat nilai akan dapat menerima dan menghargai perbedaan. Yang kelima nilai akan mengutamakan kepentingan bangsa. Dan keenam nilai semangat persaudaraan. Yang ketujuh nilai akan meningkatkan semangat gotong royong. Contoh dari satu persatu ini misalkan dari nilai persatuan. Nak Loha ada mungkin ada contohnya dari nilai persatuan yang dimengerti? Apa, Pak? Mengenai nilai persatuan. Persatuan. Apa ya, Pak? Persatuan. Ya, kita bersama-sama. Menikah, Pak, bersatu. Saya, Pak, gotong royong. Gotong royong termasuk apa? Kerjasama. Pak. Ya, satu-satu dulu. Saya, Pak. Nak Loha dulu. Oh iya. Kalau dalam pembelajaran kita bisa kerjasama dengan teman, Pak. Tanpa membeda-bedakan dia pinter atau dia, karena kita semua sama, Pak. Oke. Sama-sama belajar. Berarti persatuan di sini adalah menegaskan tidak ada perbedaan. Oke, tadi Nak Ready. Tadi, Pak, di gambar yang atas pertama tadi, Pak, tawuran itu bersatu, Pak. Satu melawan kezoliman musuh. Ya, ini nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Ini kalau tadi yang ditayangkan, apakah termasuk nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda? Bukan. Kan, Pak. Kan, Pak. Maaf, Pak. Oke, yang lain tadi, Bu Nak Julia? Saya, Pak, gotong royong mengangkat, membuat jembatan. Oke, gotong royong membuat jembatan. Ada lagi? Saya, Pak, cinta bangsa dan tanah air. Cinta. Lebih suka produk-produk Indonesia, Pak. Oke, jadi yang kalian sebutkan tadi benar merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda, kecuali yang tawuran tadi ya, bukan karena persatuan, akhirnya itu juga termasuk di dalam Sumpah Pemuda.
Yang selanjutnya adalah kita hari ini akan orientasi materinya mengerjakan LKPD. Sebelum ke LKPD, hari ini akan saya bentuk kelompok dengan jumlah kelompok di dalam kelas ini 6 ya. Oke, coba kita berhitung 1 sampai 6 ya. Mulai dari Nak Julia mungkin, silakan. 1, Oke. 2, 3, 4, 4, 5. 6. Oke, sudah ya. Hari ini sudah terbentuk kelompok. Silakan disepakati ketuanya siapa. Kemudian perhatikan ini. Ya, hari ini tugas kalian adalah terintegrasi dengan LKPD. Kemudian perhatikan di dalam lembar kerja kalian, ada petunjuk belajar yang harus kalian cermati. Karena kelompok sudah terbentuk, kemudian di situ ada poin-poin selanjutnya yang harus kalian cermati. Kelompok mengamati gambar yang telah diberikan, nanti di dalam LKPD kalian akan ada gambar. Setelah diamati, maka analisa gambar di halaman selanjutnya, kemudian carilah makna dan nilai apa saja yang terkandung di dalam gambar tersebut. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang ada. Selanjutnya, tulis deskripsi singkat dari hasil diskusi kelompok kalian. Keaktifan kalian sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil diskusi kelompok lain. Kemudian, selamat mengerjakan. Silakan dikerjakan, perhatikan instruksinya, jangan sampai salah. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Berapa menit, Pak? Waktu yang saya berikan untuk mengerjakan ini adalah 15 menit. Cukup ya? Kurang, Pak. Kurang, Pak. 20 menit. Tidak ada nego lagi ya? Oke, pas 20, Pak. Silahkan. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Kemudian kelompok lain nanti silahkan menanggapi yang disampaikan, baik itu berupa saran ataupun kritik. Kelompok yang pertama mungkin bisa maju dari kelompoknya Nak Dwi Atika, silahkan. Siap, Pak. Jadi untuk hasil diskusi kami terkait dengan gambar nomor 1 ini, gambar nomor 1 ini menunjukkan nilai persatuan, Pak, menurut kami. Kenapa? Karena di sini terlihat ada berbagai macam suku, kemudian agama. Nah, nilai Sumpah Pemuda yang
ada atau yang terkandung dalam gambar di atas adalah persatuan. Bagaimanapun perbedaannya, baik itu dari segi agama ataupun budaya, kita harus menjunjung tinggi persatuan karena kita berada di dalam satu negara yaitu Indonesia dan kita berpijak di satu pedoman yang sama yaitu Pancasila. Begitu Pak. Oke, jadi nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda dari gambar yang ada pada LKPD adalah persatuan. Bagaimana kelompok yang lain? Ayo silakan ditanggapi, jika ada saran dan kritik dipersilakan. Sudah Nanti- Pak, sependapat. Dari kelompok kami sependapat dengan kelompoknya Diatika tadi. Terkait apa? Terkait persatuan dan keberagaman. Tercermin dalam apa kalau di gambar itu? Kerukunan umat beragama, Pak. Oke, kelompok yang lain silakan. Barangkali ada yang berbeda pendapat. Kalau tadi kelompoknya anak Redi sepakat, barangkali ada yang memiliki pendapat lain. Pak, selain terlihat dari perbedaan agama, karena di gambarnya itu ada berbagai macam tempat ibadah, juga terlihat dari pakaian yang digunakan, Pak. Nah, ini berasal dari suku-suku juga yang berbeda. Jadi menghargai tentang keberagaman suku bangsa. Ya, dari gambar tersebut ada banyak hal yang bisa kita amati secara visual. Mulai pertama adalah dari background yang berada di bawah, yang ada di belakang orang-orang tersebut ya. Apa itu backgroundnya kalau kalian bisa cermati? Tempat ibadah, Pak. Oke, itu adalah tempat ibadah. Selanjutnya di depan adalah para pemeluknya. Jadi nilai tersebut tercermin dalam sikap mereka juga, yaitu bergandeng tangan. Ini adalah menandakan persatuan. Seperti tadi hasil dari Sumpah Pemuda, salah satu kebermaknaannya adalah persatuan. Oke, untuk kelompok kedua silahkan maju untuk dipresentasikan. Kelompoknya siapa tadi kelompok 2? Silahkan. Nak Yuli ya? Ya, Nak Yuli Rahmawati ya. Silahkan. Kalau dari gambarnya Pak, itu menunjukkan orangnya lagi nari ya. Jadi kalau menurut kelompok 2 itu adalah bagaimana kita cinta terhadap tanah air. Jadi mencintai budaya-budaya yang ada di tanah air kita. Salah satunya adalah dengan tari itu. Begitu Pak Bisrul. Oh. Ya, jadi salah satu hal yang terkandung juga di dalam Sumpah Pemuda tadi adalah, tadi ada yang menyebutkan menggunakan produk dalam negeri lah. Ini adalah salah satunya, atau berbudaya dalam budaya bangsanya sendiri. Itu juga adalah nilai yang tercermin dalam Sumpah Pemuda. Luar biasa hari ini presentasi dan hasil penyusunan LKPD kalian, walaupun ada trouble sedikit tadi di penjelasan Bapak terkait suara, alhamdulillah kalian masih bisa mengikuti. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, kalian adalah memahami makna penting yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Kalau tadi sudah teruraikan 2, nanti kalian akan saya berikan tugas lagi setelah LKPD selesai. Perhatikan handout yang akan saya berikan setelah presentasi ini selesai.
Nah, untuk lebih memahamkan lagi kalian terkait materi Sumpah Pemuda, nanti kalian bisa membaca handout materi ini. Jadi di dalam handout materi ini terkandung mengenai latar belakang bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda itu, kemudian ada beberapa organisasi pemuda yang ada pada waktu itu sebagai pemerkasanya. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan di rumah sebagai upaya kalian untuk lebih paham mengenai materi ini, yaitu ini ya, dalam bentuk handout materi yang akan saya berikan kepada kalian. Terkait tugas yang akan saya berikan, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, mungkin pembelajaran hari ini bisa kita tutup, bahwa di dalam pembelajaran hari ini kita sudah memetik beberapa poin terkait pentingnya Sumpah Pemuda dan kebermaknaannya untuk hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pelajaran selanjutnya, tugasnya ini silakan, PR-nya ini silakan dikerjakan di rumah. Selanjutnya materinya adalah mengenai jati diri keindonesiaan ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ini. Jadi, Budi Utomo adalah menjadi awal perjuangan para pemuda Indonesia memprakarsai Sumpah Pemuda 1928. Berdirinya Budi Utomo ini menjadi penyebab munculnya organisasi baru seperti Trikoro Darmo, Yong Sumatran Pon, Yong Ambon, Yong Betawi, dan Yong Minahasa, Sekar Rukun, dan Pemuda Timur. Jadi awalnya di Indonesia itu yang menjadi pemercik pertama mengenai organisasi pemuda itu adalah Budi Utomo. Yang mana kira-kira Budi Utomo itu kalau dilihat dari gambar ini? Yang ada tulisannya Dokter Sutomo itu, Pak. Oke, jelas ya, berarti kalian memperhatikan. Jadi jangan Sutomo. sampai tidak memperhatikan. Perhatikan lagi. Kemudian tanggal 30 April 1926 yang seperti saya tayangkan di video tadi, terjadi rapat besar yang dikenal dengan Kongres Pemuda I. Di Kongres Pemuda I ini belum menghasilkan kesepakatan bersama, karena masih bingung yang menjadi pengikat persatuan itu apa. Kemudian pada 26 sampai 28 Oktober 1928, organisasi pemuda, mahasiswa, dan partai politik berkumpul kembali dalam Kongres Pemuda kedua dengan agenda utama mempersatukan dan mengobarkan semangat perjuangan dalam diri masing-masing peserta. Pada hari ketiga, tepatnya 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda dideklarasikan. Nah, Ragil tadi menyimak videonya sedikit. Teks Sumpah Pemuda yang pertama apa ya tadi? Bisa disebutkan tadi. Nak Ragil? Kami, putra-putri bangsa Indonesia, mengaku bernegara negara yang satu. Oke. Kemudian, Nak, ready? Bisa menambahi untuk yang kedua apa? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, Pak. Oh, ada yang bisa Salah membenarkan? ya, Pak? Nak Faza mungkin?
Atau yang lain? Bahasa satu, Pak. Yang Berbahasa lain? satu, bahasa Berbahasa Indonesia. satu. Masih kurang tepat? satu, Pak. Berbangsa Oke, satu. berbangsa satu. Oh, Pintar berbangsa. sekali. Iya, Nah, tipe, Pak. Mohon Raina. maaf. Oke, jadi intinya yang pertama itu bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. Kemudian, Sumpah Pemuda dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya sebuah negara Indonesia. Ini adalah bentuk konkret mengenai luapan semangat yang menegaskan bahwa pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan. Ini jadi kristalisasinya. Kemudian selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda lah. Ini adalah hal yang paling penting dari pembelajaran hari ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah nilai cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua nilai akan sikap rela berkorban. Yang ketiga nilai persatuan. Yang keempat nilai akan dapat menerima dan menghargai perbedaan. Yang kelima, nilai akan mengutamakan kepentingan bangsa. Dan keenam, nilai semangat persaudaraan. Yang ketujuh, nilai akan meningkatkan semangat gotong royong. Contoh dari satu persatu ini misalkan dari nilai persatuan. Nak Loha ada, mungkin ada contohnya dari nilai persatuan yang dimengerti? Apa, Pak? Mengenai nilai persatuan. Persatuan. Apa ya, Pak? Persatuan. Ya kita bersama-sama. Menikah, Pak, bersatu. Saya, Pak, gotong royong. Gotong royong termasuk apa? Kerjasama. Pak. Ya, satu-satu dulu. Saya, Pak. Nak Loha dulu. Oh iya. Kalau dalam pembelajaran kita bisa kerjasama dengan teman, Pak. Tanpa membeda-bedakan dia pinter atau dia, karena kita semua sama, Pak. Oke. Sama-sama belajar. Berarti persatuan di sini adalah menegaskan tidak ada perbedaan. Oke, tadi Nak Redi. Tadi, Pak, di gambar yang atas pertama tadi, Pak, tawuran itu bersatu, Pak. Satu melawan kezoliman musuh. Ya, ini nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Ini kalau tadi yang ditayangkan, apakah termasuk nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda? Bukan. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Maaf, Pak. Oke, yang lain tadi, Bu Nak Julia? Saya, Pak, gotong royong mengangkat, membuat jembatan. Oke, gotong royong membuat jembatan. Ada lagi? Saya, Pak, cinta bangsa dan tanah air. Lebih suka produk-produk Indonesia, Pak. Oke, jadi yang kalian sebutkan tadi benar merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda, kecuali yang tawuran tadi ya, bukan karena persatuan, akhirnya itu juga termasuk di dalam Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya adalah kita hari ini akan orientasi materinya mengerjakan LKPD. Sebelum ke LKPD, hari ini akan saya bentuk kelompok dengan jumlah kelompok di dalam kelas ini 6 ya. Oke, coba kita berhitung 1 sampai 6 ya. Mulai dari Nak Julia mungkin, silakan. 1. Oke. 3. 4, 5, 6. 7. Oke, sudah ya.
Hari ini sudah terbentuk kelompok. Silahkan disepakati ketuanya siapa. Kemudian perhatikan ini. Ya, hari ini tugas kalian adalah terintegrasi dengan LKPD. Kemudian perhatikan di dalam lembar kerja kalian, ada petunjuk belajar yang harus kalian cermati. Karena kelompok sudah terbentuk, kemudian di situ ada poin-poin selanjutnya yang harus kalian cermati. Kelompok mengamati gambar yang telah diberikan, nanti di dalam LKPD kalian akan ada gambar. Setelah diamati, maka analisa gambar di halaman selanjutnya, kemudian carilah makna dan nilai apa saja yang terkandung di dalam gambar tersebut. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang ada. Selanjutnya, tulis deskripsi singkat dari hasil diskusi kelompok kalian. Keaktifan kalian sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil diskusi kelompok lain, kemudian selamat mengerjakan. Silakan dikerjakan, perhatikan instruksinya jangan sampai salah. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Berapa menit, Pak? Waktu yang saya berikan untuk mengerjakan ini adalah 15 menit. Cukup ya? Kurang, Pak. Kurang, Pak. 20 menit. Tidak ada nego lagi ya? Oke, pas 20, Pak. Silahkan. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Kemudian kelompok lain nanti silahkan menanggapi yang disampaikan, baik itu berupa saran ataupun kritik. Kelompok yang pertama mungkin bisa maju dari kelompoknya Nak Dwi Atika, silahkan. Siap, Pak. Jadi untuk hasil diskusi kami terkait dengan gambar nomor 1 ini, gambar nomor 1 ini menunjukkan nilai persatuan, Pak, menurut kami. Kenapa? Karena di sini terlihat ada berbagai macam suku, kemudian agama. Nah, nilai Sumpah Pemuda yang ada atau yang terkandung dalam gambar di atas adalah persatuan. Bagaimanapun perbedaannya, baik itu dari segi agama ataupun budaya, kita harus menjunjung tinggi persatuan karena kita berada di dalam satu negara yaitu Indonesia, dan kita berpijak di satu pedoman yang sama yaitu Pancasila. Begitu, Pak. Oke, jadi nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda dari gambar yang ada pada LKPD adalah persatuan. Bagaimana kelompok yang lain? Ayo silakan ditanggapi, jika ada saran dan kritik dipersilakan. Sudah, Pak, sependapat. Dari kelompok kami sependapat dengan kelompoknya Dwi Atika tadi. Terkait apa? Terkait persatuan dan keberagaman.
tercermin dalam apa kalau di gambar itu? Kerukunan umat beragama, Pak. Oke, kelompok yang lain silakan. Barangkali ada yang berbeda pendapat. Kalau tadi kelompoknya anak ready sepakat, barangkali ada yang memiliki pendapat lain. Pak, selain terlihat dari perbedaan agama, karena di gambarnya itu ada berbagai macam tempat ibadah, juga terlihat dari pakaian yang digunakan, Pak. Nah, ini berasal dari suku-suku juga yang berbeda. Jadi menghargai tentang keberagaman suku bangsa. Ya, dari gambar tersebut ada banyak hal yang bisa kita amati secara visual. Mulai pertama adalah dari background yang berada di bawah, yang ada di belakang orang-orang tersebut ya. Apa itu backgroundnya kalau kalian bisa cermati? Tempat ibadah, Pak. Oke, itu adalah tempat ibadah. Selanjutnya di depan adalah para pemeluknya. Jadi nilai tersebut tercermin dalam sikap mereka juga, yaitu bergandeng tangan. Ini adalah menandakan persatuan. Seperti tadi hasil dari Sumpah Pemuda, salah satu kebermaknaannya adalah persatuan. Oke, untuk kelompok kedua silahkan maju untuk dipresentasikan. Kelompoknya siapa tadi kelompok 2? Silahkan. Nak Yuli ya? Ya, Nak Yuli Rahmawati ya. Silahkan. Kalau dari gambarnya Pak, itu menunjukkan orangnya lagi nari ya. Jadi kalau menurut kelompok 2 itu adalah bagaimana kita cinta terhadap tanah air. Jadi mencintai budaya-budaya yang ada di tanah air kita. Salah satunya adalah dengan tari itu. Begitu Pak Bisrul. Oh. Ya, jadi salah satu hal yang terkandung juga di dalam Sumpah Pemuda tadi adalah ada yang menyebutkan menggunakan produk dalam negeri lah. Ini adalah salah satunya, atau berbudaya dalam budaya bangsanya sendiri. Itu juga adalah nilai yang tercermin dalam Sumpah Pemuda. Luar biasa hari ini presentasi dan hasil penyusunan LKPD kalian, walaupun ada trouble sedikit tadi di penjelasan Bapak terkait suara, alhamdulillah kalian masih bisa mengikuti. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, kalian adalah memahami makna penting yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Kalau tadi sudah teruraikan 2, nanti kalian akan saya berikan tugas lagi setelah LKPD selesai. Perhatikan handout yang akan saya berikan setelah presentasi ini selesai. Nah, untuk lebih memahamkan lagi kalian terkait materi Sumpah Pemuda, nanti kalian bisa membaca handout materi ini. Jadi di dalam handout materi ini terkandung mengenai
latar belakang bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda itu, kemudian ada beberapa organisasi pemuda yang ada pada waktu itu sebagai pemerkasanya. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan di rumah sebagai upaya kalian untuk lebih paham mengenai materi ini, yaitu ini ya, dalam bentuk handout materi yang akan saya berikan kepada kalian. Terkait tugas yang akan saya berikan, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, mungkin pembelajaran hari ini bisa kita tutup, bahwa di dalam pembelajaran hari ini kita sudah memetik beberapa poin terkait pentingnya Sumpah Pemuda dan kebermaknaannya untuk hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pelajaran selanjutnya, tugasnya ini silakan, PR-nya ini silakan dikerjakan di rumah. Selanjutnya materinya adalah mengenai jati diri keindonesiaan ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.